Hari ini saya sudah diamanahkan untuk menjadi ketua kelas dalam program YMT kita sepanjang bulan ini. Kalau di sekolah saya jaga lebih kurang 25 orang, dan kalau di sini jaga lebih kurang 22 anak orang. Dan saya boleh katakan sama saja macam di sekolah, masing-masing setiap peserta ada ragam dalam tersendiri. Oke. Suka untuk saya ceritakan masa hari pertama tuh, saya bukan orang pertama yang datang pergi ke sini, tapi dua orang kawan saya, yaitu Kena dan Isabel, orang yang duluan merasmikan di tempat. Belum pun ada orang di sana. Jadi Sabtu aku menampak yang jadinya bilik kosong kami pun kena rakam, sepertinya dapur kosong pun kena rakam. Dan start dari hari pertama tuh, yang mula sudah petang, ramai sudah yang datang. Masa tuh masih awkward lagi, masih janggal lagi semua orang. Yang macam walaupun kau pernah berjumpa dengan di sekolah, tapi yalah macam lama saya jumpa kan, kau jumpa dia hai, yang macam belum ada any chemistry and interaction masa tu. Jadi masa minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, sampailah minggu terakhir ini, banyak benda yang sudah kami buat bersama-sama. Banyak benda yang kami hadapi, banyak benda yang sangat membuka mata, bukan saja saya tetapi kita semua, tetapi kami semua sebagai peserta. Setiap subuh kami ada worship, dan setiap hari kami memasak bersama, dan kadang-kadang kami hantar makanan oleh mami dan dadi. Dong semua panggil mama bapak saya mami dan dadi. Siapa ada yang panggil beliau, siapa ada yang minta restu lagi. Jadi sepanjang tempo YMT ini kami dijaga bukan saja oleh mama bapak saya, tetapi juga oleh pastor imbuhan dan misis. Dan saya terbayang kalau misis ada anak tiba-tiba nanti gaya-gaya ke anak tuh sama macam kami semua juga. So, pastor dapat sudah bayangan kan? Oke. Jadi sepanjang tempo YMT ini banyaklah benda yang kami belajar. Kami belajar banyak benda tentang ilmu-ilmu pelayanan, ilmu-ilmu sejarah gereja, ilmu berkaitan kemahiran hidup pun ada. Dan semua ini kami dapat kaitkan sendiri dengan kehidupan kami sebagai seorang pekerja, kehidupan kami dan kita semua sebagai seorang pekerja Tuhan. Nah, dan di samping kelas-kelas itu ada banyak benda yang berlaku di luar kelas. Dan benda yang berlaku di luar kelas itu kadang-kala kalau tidak pahit, pom-pom tidak yang manis lah kami. Kadang-kala ada beberapa kenangan pahit, ada beberapa konflik yang dialami, ada beberapa tekanan yang dialami. Tapi satu yang unik di sini ialah dalam setiap konflik itu, dalam setiap tekanan yang dihadapi itu, masih ada kasih di dalam sana. Dan kasih inilah yang membuat kami semua bertahan selama 1 bulan sampai hari ini, yang merupakan malam terakhir kami dapat bersama-sama. Maksud saya malam terakhir di sini bukan yang at the end tidak dapat bersama-sama langsung, tetapi dia lebih kepada malam kami tinggal sama-sama di sini, main sama-sama semua tuh. Dan saya sendiri jadi saksi mata bahwa ada ramai peserta YMT yang betul-betul, yang benar-benar saya nampak banyak perubahan. Yang benar-benar saya nampak banyak yang dorang sudah belajar, dan banyak juga saya dapat belajar dari dorang semua ini. Contohnya, setiap kali saya mau pergi mandi ataupun buat hal saya sendiri, saya akan nampak ada beberapa yang berdoa secara pribadi, ada beberapa yang sedang mengadakan sesi meluahkan rasa apa yang terpendam dalam hati itu. Dan kadang-kala saya juga jadi pendengar dalam setiap luahan itu. Dan saya boleh katakan semua mereka ini sangat matang, bukan sahaja dari segi tutur kata mereka, tetapi juga
cara mereka mengawal emosi mereka semasa mendengar luahan itu. Dan apabila saya mendengar semua luahan itu, yang betul-betul dia membuka mata saya. Dia membuka mata saya sebab selama ini saya jujur dengan diri saya sendiri lah. Selama ini saya takut untuk keluar dan takut kalau orang lain tahu apa yang diri saya buat sebenarnya, selain daripada yang orang selalu nampak yang aktif di gereja, buat baik semua tu. Di sebalik semua tu hanyalah seorang anak kecil yang benar-benar mencari teman untuk berubah bersama-sama. Dan di sinilah tempat dia, saya jumpa banyak kawan, saya jumpa banyak sahabat yang juga berjuang sama seperti saya untuk mencari Tuhan, untuk mengenal identiti sendiri dan untuk memperbaiki kehidupan sendiri. Dan dari setiap luahan, dari setiap sesi yang kami adakan itu, semuanya bukan saja membuka mata, tapi membuka hati saya dan pikiran saya bahwa saya tidak keseorangan. Saya tidak keseorangan, and I'm not a broken person alone. Semua kami yang datang di sini adalah broken people yang sebenarnya juga berjuang untuk mencari Tuhan, juga berjuang untuk membangun cinta sebenar bersama Tuhan Sang Pencipta kita. Dia menangis merasa kan. Dan akhir kata saya mau bilang di sini yang kepada semua rekan-rekan saya mau kamu tengok kiri kamu, rekan-rekan YM kita, kiri kanan, belakang, depan, kamu tatap muka kawan kamu itu. Oke, sekarang nih saya mau kamu semua berdiri, yang peserta nih. Boleh ramai. Sekarang nih semua kamu pusing lagi, tengok kawan-kawan kamu. Ada yang kamu akan rindu nggak selepas ini? Ada teman baru yang kamu jumpa? Oh, dan satu lagi saya mau tanya,